warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi implikasi perkembangan dalam pendidikan. Adapun konsep yang pertama adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama adalah pertumbuhan, dan yang kedua adalah perkembangan, dan yang ketiga adalah ciri tumbuh kembang individu, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang individu tersebut. Adapun implikasi pertumbuhan dan perkembangan individu dalam pendidikan, yang pertama adalah implikasi genetik dan lingkungan. Yang kedua, implikasi perkembangan otak. Yang ketiga, karakteristik individu. Yang keempat, implikasi perkembangan kognitif. Yang kelima, implikasi konsep diri individu. Yang keenam, perkembangan kemandirian individu. Yang ketujuh, implikasi perkembangan moral dan spiritual. Dan yang terakhir adalah implikasi proses penyesuaian individu. Adapun konsep pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama adalah penjelasan dari pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri dalam kehidupan manusia ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu, berkaitan dengan perubahan kuantitatif atau peningkatan ukuran dan struktur. Adapun perkembangan, menurut Sugiyanto, perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah yang makin terorganisasi, atau organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan, dan terspesialisasi atau organ tubuh semakin bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri tumbuh kembang individu. Proses tumbuh kembang anak mempunyai beberapa ciri-ciri yang saling berkaitan. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan menimbulkan perubahan pada anak tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang individu. Pada umumnya, individu memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan normal yang merupakan hasil interaksi banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut. Adapun faktor tersebut antara lain faktor internal, ras atau etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, psikologi ibu, faktor persalinan, gizi, psikologis, sosioekonomi, dan lingkungan pengasuhan. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan yang B, yakni implikasi pertumbuhan dan perkembangan individu dalam pendidikan. Yang pertama adalah implikasi genetik dan lingkungan dalam pendidikan. Pemahaman tentang dampak pengaruh genetik dan faktor lingkungan terhadap perkembangan individu akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimistis tentang potensi penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. McDavid dan Ormrod tahun 2002 merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dalam lingkungan bagi perkembangan individu, yaitu yang A, memahami dan menghargai perbedaan individu. Guru menghargai berbagai karakteristik fisik, tipe kepribadian, dan bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Yang B adalah menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi segala aspek perkembangan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan individu, seperti melalui layanan pengajaran dan bimbingan. Misalnya, individu secara genetik memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang yang mudah marah atau agresif, dan dapat dilatih dan dibimbing seseorang yang lebih adaptif dan memperlihatkan tingkah laku proposial. Yang C adalah mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menemukan aktivitas dan sumber yang memungkinkan mereka mengembangkan dan menggunakan bakat mereka. Yang selanjutnya adalah implikasi perkembangan otak dalam pendidikan. Otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan.
karena otak sentral dari semua aktivitas manusia, baik aktivitas organ yang ada di dalam maupun aktivitas panca indera yang ada di luar. Perkembangan otak pada usia sekolah dan remaja banyak terjadi di wilayah korteks, suatu wilayah otak di mana individu dapat mengontrol tingkah lakunya sendiri. Pendidikan harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya merupakan upaya pengembangan segala potensi anak, melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman dan memperkuat konsentrasi. Yang ketiga adalah karakteristik individu dan implikasinya dalam pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungannya. Adanya karakteristik individu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan tersebut jelas membawa implikasi terhadap proses pendidikan di sekolah. Di dalam proses belajar mengajar, setiap peserta didik memerlukan perlakuan yang berbeda, sehingga strategi dan pelaksanaannya pun akan berbeda-beda. Pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didik akan sangat berguna dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih baik atau lebih tepat yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi peserta didik. Ketepatan pemilihan pola mengajar akan menimbulkan proses interaksi dari masing-masing komponen belajar mengajar secara optimal. Yang keempat adalah implikasi perkembangan kognitif dalam pendidikan. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan metakognitif, strategi kognitif, dan pemikiran kritis. Metakognisi adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognitif atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Berdasarkan kemampuan metakognisinya, proses-proses pembelajaran pada individu-individu bukan semata-mata proses penyampaian materi bidang ilmu tertentu saja. Sebaliknya, yang lebih penting adalah proses pengembangan pengetahuan strategi kognitif peserta didik. Hal inilah yang menjadi kunci pendidikan untuk membantu siswa dalam mempelajari serangkaian strategi yang dapat menghasilkan solusi problem. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sulianawati. 5. Implikasi konsep diri peserta didik dalam pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, pendidik perlu melakukan upaya-upaya yang memungkinkan terjadinya peningkatan konsep diri peserta didik. Berikut ini akan diuraikan beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan oleh pendidik, yaitu yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari pendidik. Jadi seorang pendidik harus mendukung peserta didiknya. Yang kedua, membuat siswa bertanggung jawab. 3. Membuat siswa merasa mampu. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk mendapat tujuan yang realistis. Yang kelima, membantu siswa menilai diri mereka secara realistis. Yang terakhir, poin terakhir, menolong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis. Enam, perkembangan kemandirian individu dan implikasinya dalam pendidikan. Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan individu. Pengembangan kemandirian peserta didik meliputi 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis. 2. Mendorong individu yang berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Ketiga, memberi kebebasan kepada individu untuk mengeksplorasi lingkungan. Keempat, menerima positif tidak membeda-bedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan individu. 7. Implikasi perkembangan moral dan spiritual dalam pendidikan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang lain.
menurut Santrok pada tahun 1998. Suatu kekuatan, perkembangan spiritual adalah suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari dirinya sendiri, dan ini keterangan menurut Whitmer pada tahun 1989. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis dan religius. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral dan spiritual peserta didik misalnya memberikan pendidikan moral langsung atau melalui pendekatan klasifikasi nilai. 8. Implikasi proses penyesuaian individu terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa setiap individunya. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga mengemban fungsi pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika individu didik mengalami masalah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri setiap individu khususnya di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi individu didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi peserta didik. 3. Usaha memahami peserta didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian peserta didik. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan, antusias dan berminat dalam aktivitas peserta didik di kelas. Selain antusias, kita juga harus ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah terganggu dan teratur tindakannya. Yang keempat, jujur dan objektif dalam memperlakukan peserta didik. Poin yang terakhir, yang kelima, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.